Saat badai hebat mengamuk, penjaga mercusuar bernama Tom melihat seorang wanita tak sadarkan diri di tepi pantai. Dalam kondisi terluka dan nyaris tak bernapas, wanita itu tetap menggenggam sebuah trisula aneh bahkan saat tertidur. Tom berlari menerobos angin dan hujan, membawanya ke dalam mercusuar yang aman tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Saat wanita itu sadar, ketakutan tampak di matanya. Ia mengangkat trisulanya, siap menyerang. Tapi Tom tidak mundur. Ia menenangkan dengan lembut. Easy. You weren't breathing. Kelelahan dan bingung, wanita itu kembali pingsan, meninggalkan Tom tanpa jawaban. Tom merawatnya, membalut luka-lukanya, dan menyiapkan makanan. Saat wanita itu sadar kembali dalam keadaan linglung dan kelaparan, ia memakan ikan peliharaan Tom secara mentah. Tom tak marah, malah menawarkan teh, yang membuat sang wanita tersenyum untuk pertama kalinya. Akhirnya, wanita itu mengungkapkan kebenaran. Namanya adalah Atlanta, ratu dari Atlantis. Ia melarikan diri dari pernikahan yang diatur. Melawan segala rintangan, mereka jatuh cinta, dan tak lama kemudian mereka memiliki seorang putra bernama Arthur. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Kebahagiaan mereka hancur saat para prajurit Atlantis menyerbu mercusuar untuk membawa Atlanta kembali. Tom menyembunyikan bayi mereka sementara Atlanta bertempur dengan gagah mengalahkan para prajurit itu. Tapi ia tahu mereka tak akan pernah berhenti mengejarnya. Ia harus kembali demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Sebelum pergi, ia membuat janji. One day, I will return to you when it's safe. Tom ditinggalkan sendiri, membesarkan Arthur tanpa tahu apakah ia akan bertemu lagi dengan Atlanta. Arthur tumbuh berbeda. Di sekolah, anak-anak mengejeknya, menyebutnya aneh. Sir, it's talking to the fish. My name's Oz. What's yours? Such a freak, Arthur. Sampai suatu hari di akuarium, semuanya berubah. Seekor hiu menabrak kaca dengan keras, seolah-olah membela Arthur. Tapi Arthur tetap tenang, seakan terhubung dengan makhluk itu. Saat itulah semua orang sadar, Arthur lebih dari sekadar berbeda. Ia berasal dari dunia lain. Bertahun-tahun kemudian, di kedalaman samudera, kapal selam dibajak bajak laut yang brutal. Tapi kemudian sesuatu menghantam mereka keras. Lampu padam, kepanikan menyebar. Lalu sosok kuat muncul ke permukaan kapal. Arthur telah kembali, kini sebagai Aquaman. Arthur sebelum menyerbu kapal, mengalahkan para bajak laut dan membebaskan kru. Manta, marah dengan gangguan itu, menyerang Arthur, tapi kalah. Jesse, ayah Manta, mencoba menembak Arthur dengan senjata kuat, tapi hanya membuatnya pingsan sebentar. Arthur segera pulih, melukai Jesse, dan meninggalkannya di kapal selam yang rusak. Saat Arthur hendak pergi, Jesse menembak lagi, tapi pelurunya memantul dan merusak kapal selam, menyebabkan air masuk. Tangki gas besar terlepas dan menghancurkan kaki Jesse. Manta berusaha menyelamatkan ayahnya, tapi tak cukup kuat. Ia memohon pada Arthur, namun Arthur menolak dengan dingin. Wait! Help me, he's trapped! Please! Kau membunuh orang-orang tak bersalah, sekarang kau minta belas kasihan. You killed innocent people! You asked to seek for mercy. Dengan napas terakhirnya, Jesse menatap mata anaknya dan memberi perintah terakhir. Hiduplah dan bunuh dia. You need to live so you can kill that son of a bitch! Jesse meledakkan granat mengorbankan dirinya saat kapal meledak. Manta selamat, tapi pria yang dulu ia kenal sebagai ayahnya lenyap bersamanya. Sejak saat itu, keadilan tak lagi penting. Yang ia inginkan hanyalah balas dendam. Kemudian Arthur kembali ke darat dan bertemu kembali dengan ayahnya, Tom. Dengan lega, Tom mengajak sarapan bersama. Mereka pergi ke bar lokal seperti dulu. Di televisi, penyiar berita melaporkan penyelamatan kapal selam. We now have unconfirmed reports that the metahuman, dubbed as the Aquaman, was responsible. Arthur hanya mengangkat bahu, tapi Tom memandangnya dengan bangga. Mother always knew you were special. Bagi Arthur, ia hanya melakukan hal yang benar. Tapi bagi dunia, ia menjadi sesuatu yang lebih besar. Saat mendengar kata Atlantis, Arthur tampak tegang. Ia meminta Tom untuk tidak membahasnya. Tempat itu tidak berhak atas apapun dariku. Mereka mengambil ibuku. Tom mencoba menenangkannya, tapi Arthur meledak. They killed her for loving you and having me, and you know it. Tom menyentuh bahu putranya. Kau tak bisa memikul rasa bersalah itu selamanya, katanya. Tapi bagi Arthur, rasa bersalah itu tak pernah hilang. Tidak sedetik pun. Percakapan mereka terganggu saat sekelompok pengunjung bar mengenali Arthur sebagai Aquaman. Tak disangka, mereka mendekat dengan antusias untuk berfoto, memperlakukannya seperti selebritas. Sementara itu, jauh di bawah laut di Atlantis, Raja Orm bertemu penasihatnya, Vulko, dan memimpin delegasi ke kerajaan Zebel. Orm ingin bertemu Raja Nereus untuk membahas ancaman besar terhadap dunia mereka.
Dalam pertemuan itu, Orm menyatakan bahwa manusia semakin berbahaya membawa kapal selam terlalu dekat ke Atlantis. Ia mengusulkan serangan pencegahan terhadap dunia permukaan. Namun, Nereus menolak, yakin manusia akan menghancurkan diri mereka sendiri tanpa campur tangan. Orm bersikeras bahwa agresi manusia suatu saat akan mengancam Atlantis. Tapi Nereus tak terpengaruh. Ia mengingatkan bahwa invasi hanya bisa dilakukan jika didukung oleh 4 kerajaan Atlantis. Orm mengklaim bahwa ia memiliki rencana untuk mendapatkan dukungan itu, namun butuh bantuan Nereus untuk memperkuat aliansi. Merasa curiga terhadap ambisi Orm, Nereus menuduhnya memanfaatkan ancaman manusia sebagai dalih untuk merebut gelar penguasa lautan. Orm membantah peduli terhadap gelar itu, tapi Nereus meragukan ketulusannya. Ia juga menyebut desas-desus tentang seorang keturunan campuran, pewaris yang mungkin memiliki klaim sah atas takhta. Orm menepis rumor tersebut, mengungkapkan rasa bencinya terhadap Arthur yang ia salahkan atas kematian ibu mereka. Keduanya memiliki ibu yang sama, Atlanta, tetapi kebencian Orm terhadap saudara tirinya sangat dalam, berakar pada dendam dan kesedihan. Pertemuan mereka tiba-tiba terhenti oleh serangan kapal selam yang mendadak, menewaskan beberapa prajurit Orm dan Nereus. Marah, Orm membalas dengan menghancurkan kapal selam itu seorang diri. Kekacauan yang brutal ini membuat Nereus mempertimbangkan kembali peringatan Orm. Ia setuju membentuk aliansi, membuka jalan bagi peron bersatu Atlantis melawan umat manusia. Orm menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengirim pesan kepada dunia permukaan. Sementara itu di bar, Tom sedikit terlalu banyak minum. Arthur, yang antara geli dan kesal, membantu ayahnya menuju truk. Saat mereka mengemudi pulang, Arthur merenungkan perasaannya yang bercampur aduk tentang Atlantis dan beban takdir yang tampaknya dipercayai semua orang harus ia emban. Jalan di depan tampak tidak pasti dengan pertarungan pribadi dan global yang mengintai. Saat Arthur bersiap meninggalkan bar bersama Tom, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Mira. Ia dengan tergesa-gesa berkata, "Kau harus ikut denganku ke Atlantis." Namun Arthur bersikap cuek, mengulang apa yang sudah ia katakan kepada Vulko bahwa ia tidak tertarik membantu orang-orang yang telah membunuh ibunya. Mira membalas dengan kabar buruk. "Orm sedang merencanakan perang melawan dunia permukaan. Untuk menghentikannya, kami butuh bantuanmu." Mira menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyatukan dunia permukaan dan bawah laut adalah dengan Arthur merebut takhtanya sebagai Raja Atlantis yang sah. Arthur tertawa mendengar ide itu sambil berkata, "Orm tidak akan pernah menyerahkan takhtanya, dan aku bahkan belum pernah ke Atlantis. Siapa yang akan mengakuiku sebagai pemimpin mereka?" Mira bersikeras bahwa Arthur bisa mengubah semuanya dengan menemukan Trisula yang hilang milik Raja Atlan. Senjata dengan kekuatan luar biasa yang akan memberinya legitimasi dan rasa hormat yang diperlukan untuk menantang Orm. Ia mengungkapkan bahwa Vulko telah menemukan petunjuk mengenai lokasi Trisula itu dan memohon agar Arthur ikut mencarinya. Meski ia terus mendesak, Arthur tetap menolak dan meninggalkan Mira. Sementara itu, Orm bertemu dengan Manta yang ternyata telah merekayasa serangan kapal selam atas perintah Orm. Orm memuji Manta karena telah menciptakan ilusi ancaman dari permukaan yang membantu membujuk Raja Nereus berpihak padanya. Namun saat Manta meminta kesempatan membalas dendam atas kematian ayahnya dengan membunuh Arthur, Orm mengabaikan permintaan itu, mengakhiri transaksi mereka, dan pergi. Saat Arthur mengemudi membawa Tom pulang, ia melihat burung-burung terbang menjauhi pantai dan menoleh untuk melihat tsunami besar mengarah ke mereka. Ia menginjak gas sekuat tenaga, tetapi gelombang itu dengan cepat menelan truk mereka. Sebelum bencana menimpa, Mira muncul menggunakan kekuatan hidrokinetiknya untuk menciptakan kantung udara di sekitar mereka. Arthur buru-buru menarik Tom dari kendaraan yang hancur, namun ayahnya sudah pingsan. Mira turun tangan, menggunakan kekuatannya untuk menyadarkan Tom. Saat Arthur dan Mira menyaksikan kehancuran akibat tsunami, Mira mengungkapkan bahwa itu adalah peringatan dari Orm kepada dunia permukaan. Ia memperingatkan bahwa hal yang lebih buruk sedang datang, karena rencana perang Orm telah berjalan. Kali ini, Arthur dengan enggan setuju untuk ikut Mira ke Atlantis. Setibanya di Atlantis untuk pertama kalinya, Arthur takjub melihat kemegahan kota bawah laut itu. Mira membawanya menemui Vulko yang sangat gembira melihat Arthur akhirnya datang setelah bertahun-tahun mencoba meyakinkannya. Arthur langsung menuntut jawaban mengenai serangan di permukaan. Vulko menjelaskan bahwa tsunami itu hanyalah awal, karena Orm tengah mempersiapkan perang besar-besaran. Mira menekan Vulko untuk menjelaskan apa yang memicu agresi Orm. Vulko menceritakan serangan kapal selam dari permukaan saat pertemuan Orm dan Nereus, yang mendorong Nereus membentuk aliansi. Arthur meragukannya, mengatakan bahwa tak ada seorang pun di permukaan yang percaya Atlantis itu nyata. Namun, Vulko bersikeras bahwa serangan itu nyata dan memberi Orm pengaruh untuk menyatukan kerajaan-kerajaan Atlantis. Vulko memperingatkan bahwa jika Orm mendapatkan dukungan dari 2 kerajaan lagi, ia akan menguasai pasukan terbesar di lautan dan merebut gelar Ocean Master.
Satu-satunya cara untuk menghentikannya, kata Vulko, adalah dengan Arthur menantang Orm dan merebut takhta. Arthur, yang masih menolak, berargumen bahwa ia tidak ingin menjadi raja. Vulko mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, mengatakan bahwa rakyat hanya akan menerima Arthur jika ia membawa pulang Trisula legendaris milik Raja Atlan. Tanpanya, Arthur tidak punya harapan untuk menggalang dukungan. Meskipun masih ragu, Arthur mulai menyadari besarnya tanggung jawab yang tak bisa ia abaikan. Ia menyebut bahwa ia sudah memiliki Trisula milik ibunya, tetapi Vulko menjelaskan bahwa yang mereka cari bukan senjata biasa. Itu ditempa oleh para ahli senjata terbaik untuk Raja Atlan, penguasa pertama Atlantis. Saat Vulko menceritakan legenda itu, ia menggambarkan bagaimana Atlantis dulu berkembang sebagai peradaban paling maju di permukaan, sebelum ambisi mereka menyebabkan kejatuhan. Sebuah eksperimen yang gagal menenggelamkan kerajaan ke dasar laut, memaksa rakyatnya beradaptasi dengan kehidupan bawah laut. Terpecah oleh kehilangan, bangsa Atlantis terbagi menjadi beberapa kerajaan, dan Atlan yang patah hati mengasingkan diri bersama Trisulanya tak pernah terlihat lagi. Vulko menunjukkan alat perekam kuno yang ditemukan para arkeolog, diyakini berisi pesan terakhir Atlan dan lokasi Trisula. Arthur bertanya mengapa mereka tidak langsung mendengarkannya, tapi Vulko menjelaskan bahwa perangkat itu terlalu tua dan hanya bisa diaktifkan dengan peralatan khusus yang hanya ada di kerajaan Deserter. Sebelum Arthur bisa mengambil alat itu, pasukan Orm menyergap tempat pertemuan dan meledakkannya. Arthur bertarung melawan para penyerang, sementara Mira dan Vulko mundur agar tak dianggap bersekongkol dengannya. Meski sudah berjuang, Arthur dikalahkan dan ditangkap, diborgol dan dibawa menghadap Orm. Arthur melihat kebencian dan konflik batin di mata saudara tirinya. Orm, terkejut dengan kehadiran Arthur di Atlantis, mengakui bahwa ia tidak yakin hukuman apa yang pantas bagi seseorang yang selalu ia benci. Ketika Orm bertanya apakah Arthur datang untuk menantangnya merebut takhta, Arthur menyatakan bahwa ia siap untuk mengakhiri perang yang dimulai oleh Orm. Orm dengan senang hati menerima tantangan itu, meskipun Mira dan Vulko memprotes. Mira menegaskan bahwa Arthur tidak siap untuk bertarung di bawah air. Namun Orm mengabaikan kekhawatirannya, yakin bahwa ia bisa memberi pelajaran yang memalukan kepada Arthur di depan rakyat Atlantis. Orm menjelaskan taruhannya. Jika Arthur menang, Orm akan menyerahkan takhta. Tapi jika ia kalah, Arthur akan mati. Saat Arthur bersiap untuk duel, Vulko mengunjunginya dan menegurnya karena jatuh ke dalam perangkap Orm. Arthur penuh percaya diri, bersikeras bahwa ia bisa menang. Tapi Vulko memperingatkannya bahwa pertarungan di bawah air sangat berbeda dari bertarung di daratan. Pengungkapan itu menghancurkan Arthur, yang menyalahkan dirinya atas nasib Atlanta. Kembali ke masa kini, kepahitan dari kenangan itu membakar tekadnya untuk menghadapi Orm. Sementara itu, Orm memberikan gelang upacara kepada Mira, berbicara dengan penuh keyakinan tentang kemenangan yang akan ia raih atas Arthur. Apakah ini yang diinginkan Atlanta? Agar kedua putranya saling membunuh? Tanya Mira menantang. Orm menghindar dari pertanyaan itu, pendiriannya tetap teguh. Ia yakin bahwa mengalahkan Arthur akan memperkuat kekuasaannya dan memastikan Atlantis tetap tangguh menghadapi dunia permukaan. Namun, Mira tampak gelisah, terombang-ambing antara kesetiaannya kepada Atlantis dan kesadarannya yang tumbuh bahwa mungkin Arthur adalah pemimpin yang sebenarnya mereka butuhkan. Pertarungan besar yang bisa menentukan nasib dua dunia pun siap dimulai. Mira menantang Orm, menunjukkan bahwa tindakannya bertentangan dengan keyakinan Atlanta. Orm mengabaikannya, mengklaim bahwa ibu mereka lemah dan memperingatkan Mira agar tidak menirunya. Percakapan mereka terpotong ketika Vulko datang bersama Arthur, memaksa Orm memerintahkan penasihatnya untuk mengantar Mira, tunangannya, ke tribun kerajaan. Arthur terkejut mengetahui bahwa Mira bertunangan dengan Orm, tapi ia menyimpan pikirannya sendiri. Sebelum pertarungan dimulai, Arthur merenung bahwa dulu ia sangat ingin bertemu saudara tirinya untuk memberitahunya bahwa ia tidak sendirian. Namun, Orm menyatakan enggan membunuh Arthur, memberinya satu kesempatan terakhir untuk kembali ke permukaan dan menunggu serangan Atlantis. Aku tidak akan mundur, balas Arthur, dan keduanya pun menuju arena pertempuran, di mana warga Atlantis berkumpul untuk menyaksikan duel. Di tribun kerajaan, Mira menghadapi ayahnya, Raja Nereus, terkait dukungannya terhadap perang. Nereus membela sikapnya, menyalahkan manusia permukaan atas permusuhan yang terjadi. Sudah waktunya kita menunjukkan posisi mereka yang sebenarnya. Sementara itu, duel pun dimulai. Meskipun awalnya Arthur kesulitan, ia berhasil mendaratkan beberapa pukulan kepada Orm. Tapi keadaan segera berbalik ketika Orm mulai mendominasi. Saat Orm hendak memberikan pukulan penentu, Mira turun tangan, menjebaknya dalam gelembung udara. Mira datang dengan kapalnya dan mendesak Arthur untuk melarikan diri bersamanya. Mereka kabur dari Atlantis, namun Orm dan pasukannya segera mengejar. Meskipun kapal mereka hancur, Arthur dan Mira berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam mulut makhluk laut raksasa, yang dapat Arthur ajak bicara demi keselamatan mereka. Mengira keduanya telah mati, Orm dan pasukannya pun mundur.
Begitu aman, Mira memberitahu Arthur bahwa mereka harus pergi ke Gurun Sahara untuk memutar rekaman Atlan di kerajaan pengasing. Dalam penerbangan ke sana, Mira mengungkapkan penyesalannya, merasa telah mengkhianati keluarga dan bangsanya. Arthur mencoba menghiburnya. Setidaknya kau tak harus menikah dengan Orm. Mira mengakui bahwa rasa bersalah itu masih membebaninya, tapi Arthur meyakinkannya bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Alat pelacak mereka segera menemukan lokasi kerajaan pengasing, dan mereka pun terjun dari pesawat dengan parasut. Sementara itu, pasukan Orm menemukan gelang milik Mira yang masih mengirimkan sinyal dari gurun. Meski Nereus memerintahkan agar putrinya dibawa kembali dalam keadaan selamat, Orm dengan enggan setuju untuk menyelamatkan nyawanya demi menjaga aliansi mereka. Di tempat lain, Orm bertemu dengan Manta, menyerahkan senjata kuat dan menugaskannya untuk memburu Arthur dan Mira. Orm menjanjikan imbalan besar atas keberhasilan, tapi Manta hanya peduli untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Orm juga mengirim pasukan elitnya untuk membantu Manta, memastikan semua sumber daya dikerahkan untuk mengejar mereka. Saat Mira dan Arthur mencari pintu masuk ke kerajaan pengasing, kemajuan mereka lambat. Frustrasi, Arthur mengeluh tentang kerasnya gurun, menyebutnya sebagai tanah tandus. Kau seharusnya merasa betah, ini bagian dari dunia permukaan, bukan? Balas Mira. Masih banyak tempat yang jauh lebih baik dari gurun ini. Keluh Arthur, menawarkan momen ringan di tengah misi yang serius. Meski penuh ketegangan dan perbedaan pandangan, mereka terus maju, bertekad untuk mengungkap rahasia pesan Atlan dan mendapatkan Trisula yang dapat menyelamatkan Atlantis dan permukaan dari ambisi destruktif Orm. Tanpa mereka sadari, Manta dan pasukan Orm kian mendekat menyiapkan panggung untuk konfrontasi besar. Arthur berkata pada Mira bahwa ia tidak seharusnya menilai dunia permukaan tanpa menjelajahi semuanya. Tapi Mira membalas, kau bahkan tak pernah mencoba memahami Atlantis sebelum membencinya. Perdebatan mereka terhenti ketika akhirnya mereka menemukan pintu masuk ke kerajaan pengasing di dalam kuil utama. Mereka menemukan bukti keberadaan Trisula milik Raja Atlan dan perangkat untuk memutar rekaman. Saat diaktifkan, hologram Raja Atlan muncul, menjelaskan kekuatan luar biasa Trisula dan kemampuannya untuk menyatukan kerajaan daratan dan lautan tapi hanya di tangan pewaris sejati. Atlan mengungkap bahwa jalan menuju Trisula terletak di balik lautan tersembunyi, dapat diakses melalui peta yang disimpan dalam botol dan hanya dapat dibaca oleh Raja sejati. Saat hologram menghilang, Mira menghancurkan alat perekam agar tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Sebelum mereka pergi, sebuah botol muncul dari ruang rahasia di lantai kuil. Di dalamnya terdapat peta yang menunjuk ke sebuah lokasi di Italia. Setibanya di sana, Mira menikmati jalanan yang ramai dan keindahan kota yang semarak. Namun, mereka segera kembali fokus pada misi mereka. Di lokasi yang telah ditandai, Arthur menyimpulkan bahwa botol itu harus ditempatkan di tangan patung tertentu. Saat ia melakukannya, terungkaplah tujuan berikut mereka yang terletak di tengah lautan. Sebelum mereka bisa pergi, Manta menyergap melukai Arthur lewat serangan mendadak. Saat Manta mengejar Arthur, Mira menghadapi para prajurit Orm yang mengumumkan bahwa mereka juga ada di sana untuk menangkapnya atas tuduhan pengkhianatan. Mira melarikan diri, merencanakan langkah selanjutnya, sementara Arthur dan Manta terlibat dalam pertempuran sengit. Baju dan senjata canggih milik Manta memberinya keunggulan, tetapi Arthur melawan dengan tekad kuat. Di tengah pertarungan, bagaimana kalian bisa menemukan kami? Tanya Arthur. Gelang Mira memiliki pelacak, jawab Manta. Sementara itu, Mira berhasil mengecoh para prajurit dan membunuh mereka satu persatu. Pada akhirnya, Arthur mengalahkan Manta, yang jatuh menghantam bebatuan tajam lalu tenggelam ke laut. Lelah dan terluka, Arthur jatuh pingsan saat Mira bergegas mendekatinya. Gelangmu melacak kita, bisik Arthur. Menyadari hal itu, Mira menghancurkan gelang tersebut tepat saat Arthur kehilangan kesadaran. Di tempat lain di Atlantis, Orm mendekati kerajaan para nelayan untuk merekrut pasukan mereka dalam perangnya. Raja Riku menolak, menyebut konflik itu sebagai tindakan sembrono. Marah, Orm membunuh Riku dan memaksa pewarisnya untuk mempersiapkan pasukan mereka, menyisakan satu kerajaan lagi sebelum Orm bisa memimpin serangan besar-besaran ke permukaan. Arthur terbangun di atas perahu kecil, pusing tapi masih hidup. Ia melihat Mira memainkan seruling dan mengetahui bahwa dia mencuri perahu itu untuk mengikuti jalur yang telah ditentukan. Tujuan mereka adalah kerajaan Parit, tempat di mana Atlanta konon dieksekusi. Parit itu kini dikenal sebagai alam kematian yang dipenuhi kengerian tak dikenal, peringat Mira. Meskipun bahaya besar menanti, Arthur menguatkan diri, bertekad mengungkap nasib ibunya dan mengambil Trisula Atlan. Bersama-sama, mereka bersiap menghadapi apa yang akan datang, menyadari bahwa perjalanan mereka hanya akan menjadi semakin berbahaya. Terguncang oleh bahaya di depan mata, mungkin kita harus mundur dan memperingatkan penghuni permukaan, kata Arthur. Aku tak yakin aku bisa menjadi raja. Mira membalas, aku percaya padamu sepenuhnya. Kaulah yang ditakdirkan menyatukan dunia atas dan bawah.
Saat mereka mendekati tujuan, kawanan makhluk mengerikan bernama Parit menyergap mereka. Mira dan Arthur berjuang keras untuk melawan serangan brutal itu. Putus asa, mereka menggunakan suar untuk mengusir makhluk-makhluk itu dan menyelam ke dalam air mencari portal menuju laut tersembunyi. Saat akhirnya menemukannya, kita tak bisa melewati ini bersama, peringat Mira. Tapi Arthur menolak meninggalkannya. Ia menggenggam tangannya dan mencoba menyeberang, tapi energi portal itu memisahkan mereka secara paksa. Mira pingsan dan hanyut ke arah laut tersembunyi, hampir dimangsa makhluk-makhluk sebelum diselamatkan oleh sosok misterius. Mira terbangun di tepi laut tersembunyi saat sang penyelamat membuka helmnya mengungkap dirinya sebagai Atlanta, ibu Arthur. Terkejut, Mira melihat Arthur tiba, sama terkejutnya melihat ibunya masih hidup. Penuh emosi, Arthur memeluk Atlanta dan bertanya bagaimana dia bisa selamat. Atlanta menjelaskan bahwa meskipun Orpax menghukumnya mati di Parit, dia melawan dan berhasil kabur. Arthur menyalahkan dirinya atas penderitaan ibunya, tetapi Atlanta meyakinkan bahwa itu bukan salahnya. Apa yang kulakukan semata untuk melindungimu dan Tom, jelasnya. Saat ia bertanya tentang Tom, Arthur menjawab, dia masih menunggumu setiap pagi berharap kau kembali. Tersentuh, Atlanta menjelaskan bahwa dia tak bisa kembali karena portal menuju laut tersembunyi hanya satu arah. Trisula adalah satu-satunya cara untuk keluar, tapi dijaga oleh Kartan, makhluk purba yang kuat. Mira menyarankan mereka melawan Kartan bersama-sama untuk merebut Trisula. Tapi Atlanta mengungkapkan hanya pewaris sejati yang bisa memilikinya. Ia menyemangati Arthur, kaulah pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia kita. Ia mengarahkannya ke air terjun tersembunyi dan berkata bahwa takdirnya menanti di baliknya. Arthur menyusuri balik air terjun dan menemukan kerangka Raja Atlan yang menggenggam Trisula. Saat ia mencoba mengambilnya, Kartan muncul. Kau yang paling tidak layak di antara semua pencari Trisula ini. Makhluk itu mengejeknya sebagai darah campuran dan membantingnya ke sana kemari. Di ambang kematian. Hentikan. Aku tahu aku tak layak. Tapi aku butuh Trisula ini untuk menyelamatkan bangsaku. Pinta Arthur. Kartan terkejut oleh kejujurannya dan menyadari bahwa belum ada yang bicara padanya sejak Atlan berabad-abad lalu. Melihat potensi dalam diri Arthur, Kartan mengizinkannya membuktikan diri dengan merebut Trisula dari genggaman Atlan. Arthur berhasil, dan saat menggenggam Trisula, kekuatannya mengalir ke seluruh tubuhnya, menandainya sebagai raja sejati Atlantis. Arthur kembali dengan bangga pada Mira dan Atlanta yang menyambutnya penuh kebanggaan, mengakui dirinya sebagai raja sejati. Sementara itu, Orm menemukan bahwa Pulko telah membantu Arthur. Marah, ia memerintahkan penangkapan Pulko, tetapi membiarkannya hidup agar bisa menyaksikan serangan Atlantis ke permukaan. Para prajurit Orm memenjarakan Pulko, memastikan dia menyaksikan perang itu dari balik jeruji. Saat Arthur bersiap untuk tahap selanjutnya dalam perjalanannya, kekuatan barunya dan dukungan dari Mira serta Atlanta memperkuat tekadnya. Pertarungan akhir melawan Orm sudah di ambang pintu. Dengan nasib dunia atas dan Atlantis yang dipertaruhkan, Orm memimpin Nereus dan pasukan kerajaan nelayan menuju kerajaan Brain, menuntut raja mereka menyerah dan bergabung dalam perang. Ketika Raja Brain menolak, Orm mengancam akan membunuhnya. Sebelum dia bisa bertindak, seekor makhluk raksasa bernama Kathan muncul dan membuat semua orang terdiam. Di atas makhluk itu, tampak Arthur menungganginya, menggenggam Trisula milik Atlan. Pemandangan itu membuat seluruh pasukan terkesima, menyadari bahwa Arthur adalah pewaris sah takhta Atlantis. Dengan kekuatan Trisula, Arthur memanggil makhluk-makhluk laut untuk membantunya mengalahkan pasukan Orm. Di tengah kekacauan, Mira mendesak Arthur untuk menghadapi Orm secara langsung, mengingatkannya bahwa korban lebih lanjut bisa dihindari jika mereka menyelesaikan konflik ini berdua. Ia lalu mendekati Nereus, menunjukkan Trisula sebagai bukti bahwa Arthur adalah pemimpin yang sah. Nereus, yang diyakinkan oleh hal itu, memerintahkan pasukannya untuk mundur dan menyatakan Arthur sebagai raja mereka. Arthur memancing Orm ke permukaan untuk duel terakhir mereka. Di permukaan laut, Orm menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mengakui Arthur sebagai raja. Dengan tegas, Arthur menjawab bahwa mereka akan bertarung untuk memperebutkan takhta. Sementara itu, Mira menyelamatkan Pulo, yang bersikeras bahwa rakyat harus menyaksikan raja sah, mereka mengalahkan Orm untuk mengokohkan kekuasaannya. Bersama-sama, mereka menyaksikan pertarungan sengit dan penuh keterampilan antara Arthur dan Orm. Meskipun Orm lebih kuat dan berpengalaman, tekad serta penguasaan baru Arthur terhadap Trisula membuatnya mampu mengalahkan saudaranya. Setelah melucuti senjata dan mengalahkan Orm, Arthur menuntut agar ia menyerahkan takhta. Orm menolak, bersikeras bahwa Arthur harus membunuhnya untuk mengakhiri pertarungan. Arthur menolak sambil berkata bahwa ia tidak akan menggunakan kekerasan untuk membuktikan dirinya, lalu berkata, "Aku bukan salah satu dari kalian." Saat Orm terus mengejek Arthur, Atlanta muncul dan menghentikan pertarungan.
Orm terkejut melihat ibunya masih hidup dan ia memeluknya, menyerukan agar permusuhan ini diakhiri. Ia menjelaskan bahwa ajaran Orpax keliru dan mendesak Orm untuk memahami bahwa daratan dan lautan seharusnya hidup berdampingan. Kata-katanya menggugah hati Orm yang terlihat mulai melunak. Vulko datang untuk membawa Orm ke tahanan, memastikan bahwa ia akan dipenjara dan tidak dihukum mati. Mira secara terbuka mengumumkan bahwa Arthur adalah Raja baru Atlantis. Pasukan yang berkumpul bersorak merayakan, meneriakkan nama Arthur saat ia menyampaikan deklarasi persatuan. Keesokan paginya, Tom berjalan ke dermaga, seperti yang ia lakukan setiap hari sejak Atlanta pergi. Betapa terkejutnya dia saat menemukan Atlanta menunggunya di sana. Dipenuhi kegembiraan, ia memeluknya, dan Atlanta meyakinkannya bahwa ia telah kembali. Bersama-sama, mereka memandang ke arah laut, kembali bersatu sebagai keluarga. Sementara Arthur mengambil tempatnya yang sah sebagai Raja Atlantis, menjembatani dunia darat dan laut. Dari Aquaman, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah menerima siapa diri kita dan berani mengambil tanggung jawab demi kebaikan bersama. Itulah akhir dari alur cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.